Tahu nggak kalian, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu kemanapun kamu pergi, apapun masalahmu, semuanya yang kau hadapi saat ini, semuanya itu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu. Oke? Hai semuanya, nama saya Novita Lema, saya ada di Belgia dan hari ini saya mau bercerita tentang cerita saya ya tentang Tuhan itu tidak pernah tinggalin kita loh. Jadi apapun situasi kita kemanapun kita pergi, dia selalu ada dan dia selalu menopang hidup kita gitu ya, selalu membantu kita. Walaupun slow, tapi selalu tepat waktu gitu ya teman-teman. Jadi aku mau berbagi ceritaku ini yang sangat luar biasa dahsyat dan saya yakin dan percaya ini akan menguatkan dan menginspirasi teman-teman semua karena ini cerita yang benar-benar luar biasa real dan aku mau bilang bahwa Tuhan itu Tuhan itu nggak maksudnya gini. Seseorang tuh bisa Kristen, kita bisa Kristen dari lahir seperti aku lahir dari Kristen, tapi gimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu karena kita punya hubungan yang eh, em, hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak maksudnya gini, lu bisa pergi ke gereja setiap hari Minggu lu pergi ke gereja, tapi kalau misalkan lu nggak tahu Tuhan, lu nggak kenal Tuhan, itu tuh percuma gitu kan. Jadi lu kan nggak akan rasa hampa di hati tuh nggak ada fulfilling. Jadi kalau misalkan kalian yang pernah nonton podcastnya Melanie Ricardo sama istrinya Daniel Mananta itu si Viola itu dia ceritakan bahwa um, dia tuh punya segalanya, punya suami yang baik, punya anak, punya punya uang, punya punya pembantu, punya supir, punya semuanya, tapi di hati tuh masih ada yang kosong guys. Jadi dia bilang nanti ketemu Tuhan baru kayak itu kayak the gap itu keisi gitu kan teman-teman. Jadi di sini aku mau cerita bahwa aku itu udah bangun hubungan dengan Tuhan tuh udah lama. Cuman uh, udah lama gitu ya, udah lama karena aku nggak tahu ya karena ada sesuatu tertentu aku bisa ngerasakan kayak ada whispering, ada kayak gitu gitulah gitu. Jadi ada kayak gimana Tuhan ngomong tuh gimana kita bisa ngerti tuh ternyata tuh benar gitu, spiritual itu tuh benar-benar ada gitu guys. Oke, jadi aku mau kasih judul titel ini, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu, apapun situasi kamu, se seberapa noda atau kata-kata orang yang ini seberapa kita berbuat dosa tapi Tuhan itu tetap di sana, dia tetap ada di sini, jadi di hati, cuman kamu aja yang harus buka hati terhadap dia gitu kan guys. Oke, jadi aku mau kasih satu firman Tuhan yang sangat dahsyat guys. Ini firman Tuhan ini aku dapat di sebuah seminar, aku nggak tahu SMA atau SM, tapi yang pasti udah lama, lama banget dan aku punya bukti di satu kertas itu udah di laminating gitu, udah di press gitu, jadi kena air nggak basah dan aku ada di kamar aku sampai sekarang ini. Gitu. Jadi firman Tuhannya itu di Yosuwa 1 ayat 9 dikatakan, aku dulu yang aku print itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi dibilang gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang ikuti aku, mungkin aku nggak tahu, aku nggak sharing begitu banyak, tapi aku lahir Kristen, aku besar Kristen, dan aku dulu sering banget ke gereja. Aku bilang kenapa dulu sering banget, karena dulu kan kita masih di kampung halaman gitu kan, kita tiap hari Minggu tuh ke gereja, tapi dia berubah karena aku harus kerja, kadang hari Minggu kerja,
posisi kerja aku seperti itu gitu kan, jadi kadang susah. Jadi terus punya ada banyak hal yang terjadi, aku berpindah-pindah kota gitu kan, sampai aku ke Australia, kayak gitu-gitulah gitu guys. Jadi ayat ini tuh selalu ada di dalam Alkitab aku, selalu ada dalam di yang aku print gitu, selalu ada di situ guys. Jadi selalu ada di situ, dan selalu aku lihat kalau misalkan aku mau pergi kemana-mana, dan aku yakin kemanapun aku pergi Tuhan itu tetap ada dan tetap menyertai aku. Dan jadi aku tuh nggak perlu takut gitu. Itu kayak pegangan dalam hidup aku ya. Jadi singkat cerita, tahun lalu, beberapa bulan yang lalu guys, jadi aku tuh mengalami di salah satu titik, aku nggak tahu ya, itu mungkin dibilang kayak krisis, life krisis gitu. Kadang aku bingung karena aku kadang bilang kayak aku punya suami yang baik, aku punya orang tua, aku punya saudara, aku punya semuanya, aku punya gitu. Tapi apa sih yang membuat aku tuh kayak nggak happy gitu kan? Pernah nggak sih kalian ada di titik itu? Coba komen di bawah ya. Aku ini ya. Jadi ternyata sejak um, aku bertanya gitu. Jadi aku tuh berdoa, berdoa, dan aku juga bertanya sama Tuhan. Dan guys, kalau kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan menjawabnya itu tuh semacam Tuhan tuh membawa kita ke flashback yang dulu gitu, yang dulu yang terjadi gitu ya. Jadi ini notifikasi ya. Jadi maksudnya kayak aku bilang tadi, aku punya segalanya, aku punya pekerjaan, aku punya suami, aku punya adik, aku punya uang, aku punya uh, ya aku punya semuanya kan, aku sehat gitu ya. Tapi kenapa aku ngerasa aku nggak happy gitu kan? Karena aku orangnya dari dulu, aku selalu antusias, selalu ambisi, selalu kayak bergebu-gebu dengan segala sesuatu, apalagi pekerjaan. Aku selalu pengen banget kerja karena aku selalu pengen punya punya uang gitu kan. Gitu kan guys. Jadi aku dulu dari kerjaan, dari zaman aku pertama kali kerja tuh punya kerja itu pokoknya aku selalu kayak nomor satu kan gitu kan. Jadi itu. Terus singkat cerita aku pernah coba, kalau belum nonton di yang satunya bisa ditonton videonya yang satu. Itu singkat cerita, jadi aku lagi di mobil, tiba-tiba kayak semua yang terjadi di flashback di masa lalu aku tuh terjawab, uh, terulang gitu ya. Jadi misalkan dulu hidup aku tuh pas-pasan gitu guys. Misalkan aku mau beli shampoo aja tuh kayak mau beli dua kan ada kayak sansik sansik gitu kan yang kecil gitu. Eh, Kadang tuh mau beli dua aja nggak cukup gitu kan. Terus misalkan keadaan-keadaan yang gimana aku kayak di sulit hidupnya, kayak orang-orang tuh nggak ramah, sementara tuh aku masih kecil gitu kan, masih 10-12 tahun gitu kan, tinggal sama sama orang gitu kan. Pokoknya ada situasi-situasi, senario-senario yang terjadi. Terus terus Tuhan juga bilang, kamu juga pernah di ini ya, kamu juga pernah berdoa, kamu meminta untuk bisa kuliah gitu kan, kamu minta juga bisa pokoknya banyak hal ya yang kamu minta. Dan aku tuh orangnya dulu guys, aku selalu punya daftar doa. Jadi misalkan nih tahun ini aku buat daftar doa gitu. Jadi daftar tuh misalkan aku pengen buat rumah buat mama, aku pengen eh, beli ini, aku pengen beli mobil, aku pengen ini. Itu tuh aku tulis serinci-rincinya, dan itu adalah kebiasaan aku, dan itu adalah menjadi kenapa aku bilang daftar doa. Karena sebelum aku tidur aku pasti berdoa, dan aku bangun aku berdoa, dan aku mendoakan apa yang aku tulis itu guys. Jadi aku bilang, Tuhan terima kasih, dan ini aku pengen ini, aku pengen ini gitu gitu kan guys. Nah jadi Tuhan itu memflashback semua yang terjadi
semua yang terjadi, Tuhan bilang dulu tuh kamu tuh semacam bahasanya tuh kamu tuh pepetin aku mulu ya. Kayak kamu tuh terus siang malam tuh kamu berdoa, 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 kamu terus minta gitu kan. Tapi eh di situ kan kamu masih belum punya apa-apa ya. Maksudnya aku guys kadang juga misalkan kadang dulu kan masih merintis gitu kan, masih masih kuliah apa gitu kan, pokoknya banyak ya, eee, udah aku lulus kuliah, nyari-nyari kerja juga kan, pokoknya banyak hal yang pasti setiap orang pergumulan atau yang kita inginkan, yang kita butuhkan tuh kan beda ya. Jadi Tuhan itu singkat cerita Tuhan tuh memflashback semua yang terjadi di masa lalu aku, dan Tuhan itu membuat satu pertanyaan kayak gini, eee apa yang aku lihat di masa lalu itu dan sekarang perbedaannya. Jadi misalkan dulu aku nggak punya uang, aku di kayak dihianati orang, orang tuh nggak ramah atau orang tuh memperlakukan aku dengan tidak adil, tidak baik dan kasar dan semua itu. Tapi dan aku bekerja dengan orang, pokoknya aku bekerja banting tulang dari pagi sampai sampai malam gitu. Tapi Tuhan itu tanya, apa perbedaannya? Dan perbedaannya tau nggak? Tuhan bilang di situ tuh kamu nggak pernah sedih. Kamu selalu berenergi, kamu selalu berambisi, dan kamu selalu punya semangat hidup yang sangat luar biasa. Dan dan eh, dan itu ya gimana ya maksudnya, terus Tuhan bilang tuh karena dulu tuh kamu susah ya, kamu nggak ada apa-apa gitu ya, jadi kamu tuh kayak kayak pepetin aku terus gitu kan, dan kamu lihat kan sekarang kamu punya semuanya tapi kamu nggak happy gitu guys. Nah, jadi itu aku renungkan kembali, ya emang benar ya. Kita dalam hidup ini tuh kita harus punya pegangan. Tuh kenapa ada orang tuh kalau di Indonesia kita semua kan kita agama manapun, mau agama manapun kita kan tetap beribadah, bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga dan seterusnya. Tapi di sini kan orang tuh di luar negeri ini kan beda ya, guys ya. Jadi orang tuh kadang bilang kalau ngapain sih kita harus percaya, ngapain sih kita harus ke gereja, ngapain kita sih harus kayak gitu. Tapi itu karena itu olehnya kenapa aku bilang kenapa di sini orang itu ba, ba, butuh banyak psikolog karena semua orang yang di sini kayak gitu. Memang sih psikolog itu kita butuh gitu ya, tapi kita harus juga punya pegangan dasar dalam hidup ya menurut aku ya guys ya. Nah, jadi singkat cerita, balik ke cerita aku. Jadi dulu tuh pokoknya aku bilang dasar doa aku tuh kayak 99% itu terjawab semua. Aku nggak tahu di mana tuh buku itu, tapi udah lupa karena sekarang aku udah merubah. Jadi guys, misalkan ini aku tuh pengen aku berdoa aku bisa sekolahin adik-adikku, aku bisa bantu mereka, bisa bantu orang tua aku. Aku juga berdoa aku bisa bangun rumah orang tuaku, aku berdoa juga aku bisa beli mobil misalkan, itu semua tuh tercapai ya, tercapai guys. Tapi ada satu hal yang ada di daftar doa itu, yaitu aku pengen punya anak tapi nggak terjawab. Dan aku baru tahu ternyata ada hal yang Tuhan bilang atau yang Tuhan ingin sampaikan ke aku, bahwasan aku kan pernah ada di mana di satu titik yang kan aku bilang aku tuh maksudnya kayak aku malu, bukan malu tapi gimana ya? Menurut aku gini, aku tuh aku percaya sama Tuhan, aku punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Aku juga bisa bahasa roh, tanpa orang orang semua orang tuh nggak tahu, tapi aku bisa bahasa roh. Jadi kalau aku berdoa, kalau benar-benar aku lagi memang benar-benar berdoa, aku tuh bisa bahasa roh. Dan
Tuhan itu bilang sama aku mau tuh kayak, kamu tuh bisa, mmm, ini aku mau nangis guys, karena ini sangat luar biasa, kayak Tuhan mau tuh kayak aku bisa kasih tahu orang-orang di luar sana bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu bisa menjawab semua doa kita dan terbukti gitu kan guys. Jadi oh my god. Jadi dulu aku pernah didoakan sama satu orang hamba pendeta. Dia doakan aku guys. Jadi dia doakan aku dan waktu dia lihat aku, dia bilang kayak gini sama aku. Tuhan itu benar-benar sayang sama kamu. Sorry. Tapi kenapa kalau memang omongkan soal kasih Tuhan itu karena Tuhan itu benar-benar nolong saya sedetail-detailnya gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang mengalami uh, uh, yang kalian lagi feeling stuck, kalian yang lagi misalkan berdoa, bergumul untuk segala sesuatu dalam hidup, kan kita karena kan kita uh, mengubah hidup tuh kan pengen lebih baik kan, misalkan kayak gitu kan. Jadi ini aku mau kasih firman Tuhan yang berikutnya, yang ini aku um, ini firman Tuhan ini dibilang begini di Ibrani 13 ayat 5b. Sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi firman Tuhan ini tuh benar-benar dinyatakan dalam Tuhan. Dan ada satu firman Tuhan juga bilang bahwa orang yang kayak yang apa ya, kayak yang menderita tuh akan menerima kerajaan Allah. Itu tuh memang benar-benar benar ada. Karena misalkan dulu tuh aku kan cerita, uh, aku aku tuh kerja waktu itu, aku kerja, aku berdoa supaya aku bisa kuliah lanjut. Aku nggak bisa kuliah lanjut karena kenyataannya aku nggak bisa simpan uang karena aku harus ngasih uang buat keluarga aku, buat bantu adik aku mau kuliah. Jadi aku ingat banget hari itu aku aku harus juga beli laptop buat adekku. Uh, tapi ini adalah benar-benar yang terjadi. Jadi kalau mereka dengar ini, mereka juga pasti luar biasa. Nah, jadi satu ketika itu aku nggak ngerti guys. Pokoknya aku nggak, maksudnya gini, aku berdoa itu doa yang sama itu kayak udah 1 tahun, udah mau 2 tahun doa itu. Dan aku pengen kuliah gitu kan, aku pengen kuliah. Terus satu ketika aku ketemu orang yang aku nggak pernah aku nyangka sama sekali, dan aku bantu tuh cuman sekedar kayak misalkan kayak kayak cuman ngantarin doang gitu loh guys. Tapi itu karena kuasa Tuhan yang sudah ditakdirkan dia untuk ke hidup aku gitu kan. Jadi aku ingat satu ketika aku ketemu 2 orang profesor dari Korea, dan entah gimana mereka tuh lagi butuh pertolongan, terus mereka butuh juga laptop gitu. Jadi waktu itu aku nggak punya laptop, aku kasih tuh laptop ini kan ya orang yang aku pakai kerjaan tuh. Cuman dia bilang katanya, laptop ini punyamu. Aku bilang enggak, aku nggak punya laptop ya gitu. Jadi jadi itu singkat cerita, karena aku tolong, jadi dia minta nomor WhatsApp email aku guys. Jadi pas dia pulang ke negaranya, dia WhatsApp, dia ini ya, email aku, bahwasan dia bilang ada kiriman untukmu gitu kan. Jadi itu bulan Agustus ya, bulan Agustus. Terus
Aku nggak tahu kalau kiriman itu, bahkan kiriman tuh udah sampai sebulan di kantor pos, sampai packagingnya itu udah mau rapuh juga ya gitu, kayak udah mau ini. Dia bilang mungkin karena email nggak aku balas gitu ya, karena nggak aku cek juga ya, aku ya gimana gitu ya, orang juga sibuk kan. Terus ditelepon kan ke nomor perusahaan, terus aku angkat dan bilang, ada paket gitu kan. Aku bilang, oh paket gitu. Terus dikirimkan skincare, body lotion dari Korea gitu kan. Udah aku kebagi-bagi ke orang-orang karyawan gitu kan. Terus tapi dia bilang di dalam situ ada satu hal yang spesial yang harus kamu jaga gitu kan, rahasianya. Terus aku nggak tahu kan, tahu nggak, di dalam itu ada sebuah ATM dan PIN kodenya, dan PIN kodenya itu nama nama aku dan tanggal di mana aku ketemu dia, mereka gitu ya. Jadi ini suami istri ini seorang profesor, dan aku ingat, bayangkan itu Agustus dikirim, aku nanti ambil tuh mau September gitu guys kalau nggak salah ya, itu pokoknya udah lama, sampai udah lusut-lusut ya. Aku sampai nyewa orang tuh di kantor pos, karena nggak mau aku ambil juga kan. Ngapain sih skincare lagi, kan aku orangnya tuh punya apa adanya gitu kan, aku nggak butuh skincare body lotion. Buat aku tuh kayak itu urusan kedua gitu ya gitu. Jadi aku singkat cerita, aku suruh orang, jadi semua tuh dicari punya sampai dapat gitu kan, dapat ketemu lah itu. Terus aku ingat eh, hari itu aku berulang tahun, jadi singkat cerita udah berapa bulan kemudian aku ulang tahun. Terus dibilang kayak gini, eh, dikirimkan waktu itu udah, aku bilang ya udah kan, waktu nelpon aku kasih nomor WhatsApp aku pribadi, ya udah jadi di WhatsApp tuh dibilang happy birthday Novita, um, ada birthday gift untuk kamu, kado untuk kamu, kado untuk kamu, dan um, dan kamu bisa beli itu, tujuannya untuk laptop. Jadi guys, jadi karena aku bilang terima kasih, aku bersyukur, aku berdoa juga, aku bersyukur banget. Singkat cerita, mungkin berapa hari kemudian aku pergi tuh kan ke ATM, aku bilang ya udah deh pengen beli laptop gitu guys kan. Tahu nggak, di situ waktu aku lihat uang untuk beli laptop 12 juta atau berapa, 15 juta guys, beli laptop doang kan. Dalam hatiku, OMG, laptop. Jadi hari itu aku beli laptop dua. Aku beli laptop yang saat itu yang punya aku lumayan, pokoknya yang aku beli yang aku waktu itu kan aku butuh juga cuma yang paling yang simple aja, tapi aku beli Toshiba waktu itu yang tipis banget gitu, yang ini aluminium gitu. Terus aku beli satu juga laptop untuk adik aku. Jadi aku kasih tahu bahwa ini aku bantu juga adik aku gitu kan. Nah, singkat cerita, itu kan November ya. Terus dia bilang, kalau kamu mau kuliah, aku dan istriku siap bantu. Itu tuh kayak mind blowing guys. Itu tuh kayak mind blowing banget. Jadi aku bilang, tapi aku nggak langsung senang gitu ya, ya oh iya iya gitu kan, enggak. Aku tuh di situ mikirnya, oh, jadi gimana, maksudnya kalau aku lulus aku harus bayar kalian gitu kembali uangnya gitu gitu kan, aku nanya kan, karena aku juga tipe orang tuh, aku tipe orang yang aku nggak senang minta. Nah aku juga tipe orang yang walaupun aku udah mau mati kelaparan, aku tuh nggak minta-minta gitu guys, itu aku tipe orangnya ya. Jadi singkat cerita, dibilang enggak itu ini buat buat kamu gitu kan. Ya udah gitu kan. Dan singkat cerita juga uh, Desember aku umumkan bahwa aku resign dan aku langsung pindah dan kuliah gitu guys. Jadi di sini aku mau bilang semua yang ada di daftar doa aku, termasuk jodoh, pengen ketemu suami yang ini. Kalau misalkan ini juga tips buat kalian, jadi kalau misalkan kalian mau cari suami kayak gitu,
atau pasangan hidup ya, pasangan hidup ya. Aku mau bilang sekarang aku menikah 6 tahun, dalam dalam kita berumah tangga itu ada manisnya tuh melebihi madu, ada di mana saatnya kita tuh akan bertengkar seperti seperti singa dan ini ya. Jadi itu kita harus tahu tahu membawa diri kita gitu. Artinya mm, emosi kita gitu ya guys ya. Nah jadi teman-teman, singkat cerita juga, eh, aku lulus kuliah. Aku lulus kuliah. Adik aku juga lulus kuliah dan adik aku juga berangkat ke Australia. Eh, Singkat cerita juga, adikku yang bungsu juga kuliah. Singkat cerita juga, eh, semua banyak hal yang aku pengen atau aku impikan tercapai gitu. Dan Tuhan itu, dan tapi aku mau bilang, terus aku mulai dipindah di Bali, terus mulai aku mulai kayak misalkan melupakan Tuhan gitu ya. Jadi ada fase di mana kita melupakan, karena kita ya namanya hidup ya gitu-gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalkan em, ke gereja itu, kalau misalkan Natal, kalau misalkan ada yang ngajak gitu kan, atau misalkan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Dan sementara itu eh, pokoknya artinya aku nggak butuh lagi deh kayak gitu lah guys. Jadi ujiannya tuh kayak tahun lalu, Tuhan itu membuat satu kehampaan dalam diri aku rasa, supaya aku tuh bisa kembali, supaya aku tuh bisa mem- menjangkau banyak anak muda, banyak hati-hati, jiwa-jiwa yang lagi berjuang, yang lagi yang ada di apa ya, karena aku pernah ada di fase yang dimana aku bilang krisis hidup, dan aku belum pernah mengalami kayak semacam stressful, depresi, atau burnout gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah ngalami kayak gitu guys. Dan satu ketika tahun lalu tuh aku mengalami, teman aku di tempat kerja juga lihat bahwasan aku tuh ketawa aja tuh kayak susah gitu guys. Padahal aku orangnya tuh apapun situasinya, berapa lama pun aku kerja, aku tetap happy gitu kan, tetap smile, tetap tetap kayak aku selalu memberi motivasi. Semua orang di tempat kerja tuh tahu kalau aku tuh kayak pemberi motivasi. Jadi aku selalu semangat. Aku apapun itu ya. Jadi misalnya orang itu kayak lagi nggak semangat mau ujian untuk license gitu ya, license SIM gitu kan. SIM kan susah kan gitu. Itu tuh aku kasih semangat. Aku bahkan bantu gimana caranya, ini website ini lu harus cari ini. Pokoknya semua apapun yang aku bisa tuh aku selalu kayak coaching gitu ya. Jadi satu ketika tuh aku juga berdoa, aku bilang Tuhan, malu gimana sih kayak gitu, maksudnya aku mau jadi kayak gitu kan, ini kita di Eropa loh maksudnya gitu. Tapi Tuhan tuh kasih satu firman Tuhan juga yang bilang Tuhan itu akan menyertai, dan Tuhan itu akan memberikan semuanya yang kita butuhkan gitu guys. Jadi aku aku pernah mengalami yang namanya broken heart karena putus cinta ya, dan itu benar-benar deep down banget, dan sembuh gitu. Dan tapi aku juga mengalami banyak trauma masa kecil, trauma-trauma yang aku belum siap untuk ceritakan karena sangat sensitif. Aku menunggu waktu yang tepat, dan aku mungkin akan sharing, karena aku mau sharing karena ini juga berguna buat semua orang menurut aku, untuk khususnya perempuan. Dan ini aku juga mau berbagi, aku mau bagi ini firman Tuhan yang aku suka gitu ya. Ini endingnya, ini kan ya kayak kita menerima berkat-berkat Tuhan ya. Jadi Tuhan bilang, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi garis bawahi bahwa Tuhan itu akan
Tuhan itu akan melipat gandakan semuanya. Jadi misalkan dulu ya, aku kapan hari minggu lalu aku sempat bilang sama tante aku bilang ya dulu aku ya mau beli sampo kayak dulu 1.000 perak aja tuh 1.000 rupiah itu kadang ya susah untuk belinya kayak gitu kan. Tapi karena aku penasaran sama ada satu sampo di sini yang harganya itu totalnya sampo sama conditioner gitu aku beli totalnya sama ini totalnya tuh aku beli 60 euro guys, jadi 1 euro itu 19.000 ya. Ini bukan aku sombong ya guys, tapi ini juga Tuhan bilang coba kamu bayangkan dulu tuh kamu juga kayak susah gitu kan, tapi sekarang semua tuh Tuhan pulihkan keuangan, Tuhan pulihkan keluarga, Tuhan pulihkan eh, adik-adik, Tuhan pulihkan semua. Aku pengen buat rumah, aku pengen beli mobil, aku pengen semuanya tuh Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan dulu tuh aku juga sering sakit-sakitan, aku suka demam, aku suka gila gitulah pokoknya. Ini Tuhan pulihkan semuanya gitu kan. Dan uh, dan itu yang terjadi guys ya. Jadi aku mau bilang kalau untuk teman-teman yang saat ini, tentunya aku punya banyak hal juga yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan pulihkan dalam hidup aku. Misalkan dulu tuh aku nggak pernah kepikiran untuk traveling guys, nggak pernah kepikiran untuk traveling. Sekarang itu misalkan banyak negara aku traveling gitu, banyak tempat aku pergi, aku kunjungi, banyak makanan aku coba, banyak orang aku ketemu, banyak hal yang aku belajar gitu ya. Jadi ada satu ini yang pesan aku mau bilang bahwasan kamu itu bisa bohong sama orang, tapi kamu nggak bisa bohong sama Tuhan, sama diri kamu sendiri. Jadi jangan kita hati kita itu jangan jangan busuk ya teman-teman ya. Hati kita itu harus benar-benar tulus gitu ya, harus benar-benar tulus. Jadi itu akan mengubah hidup kita gitu kan. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan kalian dapat firmannya, kalian dapat berkatnya, kalian dapat apa yang aku sampaikan, tolong komen di bawah amin. Kalau misalkan kalian juga uh, banyak pergumulan, banyak apa ya, kesedihan karena kehilangan orang, uh, banyak pergumulan yang kalian hadapi gitu yang sulit gitu kan. Kadang ngobrol sama orang, sama punya teman itu juga penting untuk bisa diobrolkan. Misalkan aku pertama kali ke psikolog itu tahun berapa ya, kayaknya 2020 deh, 2020 kayak gitu. Jadi itu 2020, terus uh, tahun kemarin juga gitu kan. Jadi kayak kayak ada macam kayak ada banyak beberapa hal gitu yang pernah aku sharing gitu, aku nggak bisa sharing sama teman aku guys karena aku nggak tahu ya. Jadi aku harus ke psikolog itu kalau menurut aku ya. Jadi itu alasan aku. Jadi kalau kalian dan kadang juga teman-teman aku juga kita juga punya teman yang lain juga, misalkan kita juga sering curhat, saling apa ya, saling terbuka, itu juga itu penting. Tapi ya harus ke orang-orang yang kalian-kalian benar-benar yakin gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, terima kasih. Kalian juga bisa follow aku di Facebook, uh, di Instagram aku juga, dan komen di sini. Kalian dari mana aja nontonnya? Terima kasih banyak dan God bless you. Jadi aku mau berdoa buat kalian. Apapun yang kalian hadapi saat ini, Tuhan itu selalu menjaga kalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan selalu ada apapun, gitu ya. Jadi tergantung kalian aja. Oke, bye bye, dah.